Bapak Pak. Baik, selamat siang teman-teman. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami mengajukan panggilan 5. Di sini kami melakukan presentasi secara virtual karena ibu dosen berhalangan hadir. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Kadek Darmawan dengan nomor induk mahasiswa yaitu 004. Dan Saya Komarus Marisa Dewi, nomor induk mahasiswa 001. Saya Budi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 025. Saya Kadek Darmawan dengan nomor induk mahasiswa belakangnya 121. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Budi Saputra. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke inti materi yaitu sumber dana bank, kita harus lebih tahu apa itu perbankan. Jadi di sini perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dan masyarakat di suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan menjadi tempat bagi berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun perorangan dan badan-badan pemerintah untuk menyimpan dananya. Jadi di sini perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi yang pertama saya akan membahas apa itu pengertian dari sumber dana bank. Di sini ada 3 pengertian sumber dana bank menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kasmir. Menurut Kasmir, sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Yang kedua, menurut Faisal Afif, mengatakan bahwa sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat baik melalui rekening atau giro. Selanjutnya, teman saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari sumber dana bank tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dari sumber dana bank. Yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yakni dana yang bersumber dari bank itu sendiri, modal sendiri yang disetor dari pemegang saham. Jika sahamnya belum terjual, sedangkan bank masih membutuhkan pencarian dana, maka saham tersebut bisa dijual ke pemegang saham yang lama. Adapun pencarian dana dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yakni yang pertama setoran modal dari pemegang saham, atau bisa diartikan setoran modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Yang B, cadangan bank, cadangan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan belum bisa dibagi kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi, laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian dari bentuk dari sumber dana bank yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakat luas, merupakan sumber dana terpenting atau sumber paling utama dalam kegiatan bank. Yang secara umum kegiatan penghimpunan dana terdiri atas 3, yakni simpanan giro atau demand deposit, yakni simpanan ini biasanya digunakan untuk mempermudah pembayaran terutama bagi pembisnis. Yang B, cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Bisa diartikan cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan melanjutkan, yaitu simpanan deposito. Simpanan ini bertujuan untuk menyimpan uang dengan harap penghasilan bunga yang lebih besar. Hal ini karena deposan mendapatkan bunga deposito yang paling tinggi dari simpanan lainnya.
Kelebihannya, pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah dibandingkan dengan sumber lainnya. Kekurangannya, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal dibandingkan dana itu sendiri. Ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan sumber dana tambahan jika perusahaan mengalami kesulitan dalam pencarian dua sumber dana yang telah dipaparkan sebelumnya. Transaksi-transaksi tertentu dan peroleh dananya dapat diperoleh dari yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yang kedua, pinjaman antar bank, yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri, yang keempat, surat berharga pasar uang atau SPBU. Dan kelebihannya, sumber dana dari ini dapat dengan cepat karena merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam hal pencarian sumber dana pertama dan kedua. Kekurangannya, pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh bank. Yang pertama, himpunan dana. Himpunan dana berarti mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan bank yang menghimpun dana. Keberhasilan bank dalam memperoleh dana oleh 5 aktivitas dan produk bank. Yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap bank. Yang kedua, perkiraan tingkat pendapatan. Yang ketiga, risiko penyimpanan dana. Yang keempat, pelayanan dari bank. 3 sumber penghimpunan dana bagi bank. Sumber-sumber penghimpunan dari bank antara lain, yang pertama dari bank itu sendiri, kedua dari masyarakat, ketiga dari dana pinjaman. Selanjutnya, menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Produk-produk dari perbankan. Yang pertama, produk dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito. Yang kedua, produk kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi. Yang ketiga, produk jasa layanan, ada pengiriman uang, letter of credit, bank garansi, clearing dan inkaso. Yang kredit kartu plastik. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Baik, karena untuk mempersingkat durasi video, untuk pemilihan pertanyaannya sudah dilakukan tadi. Untuk sesi pertama akan langsung dijawab oleh rekan saya. Yang pertama, pertanyaan dari Ali Purnama, nomor induk mahasiswa 09. Dari sumber-sumber dana bank tersebut, manakah yang paling menguntungkan untuk bank itu sendiri dan untuk memberi dana? Jelaskan alasannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sumber dana yang paling menguntungkan bagi bank adalah deposito. Deposito adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan dari bank diperoleh dari bunga yang diberikan karena deposito merupakan jangka panjang. Maka bank sendiri akan mendapatkan dana dengan interval waktu yang lama. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nyoman Ayu Ningsih, nomor induk mahasiswa 018. Menurut pendapat kalian, jelaskan sumber dana mana yang paling penting bagi bank? Menurut saya, bank adalah salah satu lembaga yang paling banyak
Indonesia. Secara umum sumber pendanaan bank ada tiga. Yang pertama sumber dana dari dalam pihak bank itu sendiri. Yang kedua sumber dana yang asalnya dari masyarakat. Yang ketiga sumber dana yang berasal dari lembaga-lembaga lainnya. Dari ketiga bank tersebut, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang paling utama dan paling penting adalah sumber dana yang asalnya dari masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dunia ini. Dalam penarikan uang yang ada di rekening, tabungan dapat digunakan berbagai macam sarana. Coba jelaskan macam-macam sarana tersebut. Sarana penarikan tabungan yaitu ada tiga. Yang pertama buku tabungan. Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, pembubanan yang mungkin terjadi. Yang kedua slip penarikan, yaitu konfirmasi penarikan, di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik jumlah uang. Yang ketiga, kwitansi, yaitu buku penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan penarikan, di mana tertulis nama penarikan, nomor penarikan, jumlah uang, dan tanda tangan penarikan. Yang terakhir, kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik bank maupun dimensi ATM. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Haji dari yang sebenarnya oleh mahasiswa 010. Pertanyaannya yaitu maksudnya semua sumber dana yang dapat diperoleh dari bank. Sumber-sumbernya yang pertama yaitu dana dari modal pemegang saham. Maksudnya itu artinya bank memiliki sumber dana dari modal sendiri yang merupakan sumber daripada pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu dana dari cadangan laba. Cadangan laba adalah keuntungan yang setiap tahun dicadangkan oleh bank. Tadi dari teman sebentar waktu. Dana yang disisihkan ini menjadi cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi resiko di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tadi laba yang belum dibagikan, yaitu pada tahun tersebut laba belum dibagikan sehingga dimanfaatkan sebagai modal untuk waktu tertentu. Jadi bank tidak perlu membayar bunga yang lebih besar ke lembaga lain untuk dana ini. Demikian jawaban dari pertanyaan Komang Ibrahim yang sudah saya terima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jadi. Dana dari pihak lain dapat dipergunakan oleh lembaga perbankan. Jelaskan alasan penggunaan dana ini dan sebutkan alasan pencarian sumber dana ini. Sumber dana dari pihak lain merupakan sumber dana tambahan jika bank memiliki kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian sumber relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Gimana? Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Jelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing dari ketiga rekening yang tadi Anda jelaskan. Jawabannya, yang pertama rekening giro. Kelebihannya bisa ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan bilet, giro, dan cek, digunakan sebagai alat pembayaran. Kekurangannya menyita waktu, sarana dan biaya yang rumit, bunga rendah, rekening tabungan. Kemudian rekening tabungan, kelebihannya aman dan terjamin, praktis karena ada layanan
deposito. Kelebihannya bunga paling besar dibanding dengan simpanan yang lainnya, tidak dikenakan administrasi bulan dan pajak. Kekurangannya, pencariannya harus pada saat jatuh tempo, di mana pajak dan Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi dengan nomor itu mahasiswa 023. Manakah sumber dana bank yang paling menguntungkan? Menurut saya, deposito menjadi sumber dana dari masyarakat yang paling menguntungkan bagi bank, karena deposito berjangka mendapat pendajian berjangka, di mana nasabah tidak dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu, hanya bisa diambil pada waktu tertentu saja. Dan jika nasabah tidak menginginkan mengambil uangnya dalam atau sebelum waktunya, akan dikenai sanksi atau denda. Desi, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Doni. Apa itu dana murah dan dana mahal? Dana murah adalah dana yang berasal dari masyarakat. Selain mudah untuk mendapatkannya, biaya untuk mendapatkannya juga relatif tidak mahal. Sedangkan dana mahal adalah dana yang berasal dari pihak lain, seperti investor dan lain sebagainya, di mana dana ini sulit untuk mendapatkannya dan harganya juga relatif mahal. Jadi kalau saya menerima, Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian dan data. Saya mau mengenai kredit likuiditas, yaitu di mana Bank Indonesia telah memfasilitasi bank umum dan bank BBR untuk menunjang program pemerintah. Lalu sebenarnya bagaimana sistem kredit likuiditas tersebut? Di sini kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program pada masa peralihan. Ada pengalihan pengelolaan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program. Pelaksanaan pengalihan pengelolaan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit pembiayaan tenaga kerja melalui bank kreditan rakyat atau bank kreditan rakyat syariah dan kredit pembiayaan kepada penggunaan kecil dan usaha mikro melalui BBR atau BBRS. Apakah bisa diterima? pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Dayu dengan NIM 002. Bagaimana apabila bank mengalami kebangkrutan? Apa yang terjadi kepada dana-dana dari masyarakat yang sudah menginvestasikan dananya kepada bank? Dan apa kaitannya dengan dengan asuransi? Jadi saya di sini akan coba menjawab pertanyaan dari Dayu. Jika bank mengalami kebangkrutan, jadi setiap bank itu pasti ada lembaga pengawasan seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jika bank mengalami kerugian, Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil tindakan dengan menjual aset-aset yang ada dalam bank tersebut, misalkan gedung, tanah dan lain sebagainya. Nah, dari penjualan aset-aset tersebut, maka akan dikembalikan kepada masyarakat yang sudah menginvestasikannya. Sedangkan asuransi jadi sangat beda dengan asuransi. Asuransi itu kan misalkan kalau mengalami kebangkrutan, otomatis nasabahnya pasti akan rugi karena tidak ada jarang asuransi itu memberikan jaminan atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, selanjutnya kesempatan bagi yang menambahkan. Yuk, ada silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Ayu Alif. Saya ingin menambahkan dua, yaitu dana dari modal pemegang saham. Tentunya bank memiliki sumber dana dari modal sendiri yang merupakan seseorang dari para pemegang sahamnya. Dana ini biasanya dipakai untuk melakukan ekspansi. Yang kedua, cadangan laba adalah keuntungan yang setiap tahun dicatatkan oleh bank dan tidak digunakan untuk sementara waktu. Dana yang disisihkan ini jadi cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi resiko di kemudian hari.
Terima kasih atas kesabarannya. Apakah ada yang menambahkan? Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nyoman Ayu Musik. Di sini menurut pendapat kalian, jelaskan sumber dana mana yang paling penting bagi Bank. Jadi menurut saya itu sumber dana yang paling penting untuk Bank adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat. Kenapa demikian? Karena uang itu pasti banyaknya itu beredar dari masyarakat, masyarakat lokal maupun luar. Jadi menurut saya uang itu akan besar sumbernya dari masyarakat sendiri. Selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, sebelum mengakhiri presentasi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan makalah yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan yaitu menjerat dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan juga dapat menjalankan fungsinya tersebut untuk diterapkan prinsip hati-hati, terutama pada saat akan menyalurkan dana sebagai zakat. Artinya, bank mengadakan penilaian pelayanan dan seleksi yang tepat terhadap setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Produk-produk dari bank yang ditawarkan oleh bank. Jadi jika kita beli jasanya, kita perlu beli produk tergantung kebutuhan kita. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon pemahamannya dan kami mohon maaf. Untuk presentasi kami tutup dengan Pak Sandi. Om Santi 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 Om.